Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen PAUD, khususnya manajemen personalia. Oke, sebelum kita menuju ke manajemen personalia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Jadi manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengelola. Dapat diartikan manajemen adalah pengelolaan, pengarahan, atau pengaturan yang ada di dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, pengertian dari manajemen PAUD adalah suatu upaya untuk mengelola, mengatur, serta mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan yang tersistem, tersusun, dan terencana untuk mencapai tujuan dari pendidikan anak usia dini. Nah, di sini tujuan dari manajemen PAUD sendiri yaitu untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang dimaksud dengan efektif dalam manajemen PAUD yaitu ketika seluruh program yang ada di PAUD tersebut dapat terlaksana dengan tepat serta melibatkan seluruh komponen dalam PAUD tersebut. Kemudian untuk efisien itu berkaitan erat dengan efisiensi atau penghematan, yang mana dalam menjalankan program itu kita dapat meminimalisir sumber daya yang kita gunakan. Di dalam manajemen PAUD terdapat 4 fungsi manajemen yang sudah kita ketahui mungkin. Untuk yang pertama yaitu ada fungsi planning, di mana kita biasanya mengenal ini dengan fungsi perencanaan. Kemudian ada fungsi organizing atau pengorganisasian. Kemudian yang ketiga ada fungsi actuating atau yang biasa kita sebut dengan pengarahan. Kemudian yang keempat ada fungsi controlling atau pengawasan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dalam manajemen PAUD, yang mana di dalam PAUD manajemen PAUD ini terdapat sama 4 prinsip. Yang pertama yaitu ada komitmen dan ketegasan, di mana sebagai seorang kepala sekolah maupun guru atau staf di dalam lembaga tersebut, kita semua bertanggung jawab untuk memajukan lembaga tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada profesionalisme, yang mana ini berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan suatu lembaga sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Untuk yang ketiga yaitu ada komunikasi, dan yang keempat ada kompetisi. Di dalam manajemen PAUD sendiri terbagi menjadi 4 manajemen. Untuk yang pertama yaitu ada manajemen pendidikan, kemudian yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu manajemen personalia, dan yang keempat ada manajemen peserta didik. Jadi kita akan fokus membahas mengenai manajemen personalia dalam lembaga PAUD. Pengertian dari manajemen personalia yaitu serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi personil melalui staffing, kompensasi, dan pelatihan. Sistem yang terintegrasi ini dimaksudkan untuk menyediakan dukungan kepada sekolah dengan meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan yang strategis, dengan menekankan biaya untuk melahirkan suatu inovasi baru dalam pelayanan pendidikan. Kemudian manajemen personalia ini merupakan suatu pelaksanaan atau pengelolaan personalia yang baik akan membawa dampak positif, di mana semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena semua tenaga pendidik dan kependidikan bekerja sesuai tupoksi tugas masing-masing dan bertanggung jawab
pada tugas tersebut. Di dalam manajemen personalia tentunya memiliki tujuan, yang mana tujuan ini untuk yang pertama yaitu ada menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan anak usia dini. Untuk yang kedua yaitu ada memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk yang ketiga yaitu ada memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk yang keempat yaitu melayani kebutuhan anak usia dini dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Kemudian untuk yang kelima yaitu memungkinkan sekolah mendapatkan dan mempertahankan pendidik dan tenaga kependidikan yang cakap, dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Untuk yang keenam yaitu ada meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan termasuk staf yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang sesuai dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Sekian pembahasan terkait dengan manajemen personalia maupun manajemen dalam lembaga PAUD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.